Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Anak hitam, Zina, melihat kosong ke pendaratan dan bernyanyi, Lu Zimei tidak tahu apa yang dia bicarakan. Anak hitam apa? Apakah dia berbicara tentang Zhu Hengyu? Tapi Zhu Hengyu sama sekali bukan hitam, tapi sangat putih. Anak hitam, apa yang dikatakan Lu Fangge adalah Gan Ning. Tapi masalahnya adalah, Gan Ning adalah seorang gadis. Dengan linglung, tubuh Lu Zimei bergetar hebat. Tidak baik, mulai sekarang, Lu Zimei akhirnya menemukan akar masalahnya. Meskipun Lu Zimei tahu bahwa Gan Ning adalah gadis palsu. Apakah itu fisik atau psikologis, itu pasti gadis 100%. Tapi selain dirinya, tidak ada orang lain yang tahu. Terutama, saat bertemu dengan Gan Ning beberapa kali. Untuk mengurus bisnis Zhu Hengyu, dia memilih restoran api penyucian. Sekarang pikirkan tentang itu, dia dan Gan Ning, setelah beberapa diskusi, mereka semua tinggal di ruangan yang sama. Meskipun pada kenyataannya, kedua gadis itu, bahkan jika mereka berbagi ranjang yang sama, tidak ada yang salah dengan itu. Bagaimanapun, Lu Zimei dan Gan Ning adalah sapu tangan yang paling murni. Ini normal. Masalahnya, Zhu Hengyu tidak tahu. Dia bahkan tidak melihat Gan Ning bahkan ketika dia melihatnya. Sekarang saya ingin datang. Purgatory Restaurant adalah industri Zhu Hengyu. Di dalam Purgatory Restaurant, dia dan Gan Ning pergi berpasangan dan bahkan tinggal di ruangan yang sama. Bagaimana mungkin menyembunyikan Zhu Hengyu? Dan sekali disalahpahami oleh Zhu Hengyu, maka dan sekarang saya ingin datang, benar-benar salah untuk mengucapkan selamat tinggal ketika saya berada di Ice Palace. Apalagi sekarang, bahkan lebih tidak pantas bagi keluarga domba iblis untuk mewarisi alat-alat suci, yang muncul secara tak dapat dijelaskan di antara penyanyi Lu Fang. Meskipun Lu Zimei dan Lu Fangge tahu bahwa benda suci warisan ini diserahkan langsung kepada Lu Fangge sebelum kematian Kaisar Setan Xuanbing. Tapi Zhu Hengyu tidak tahu. Dari perspektif Zhu Hengyu, pastilah Lu Zimei mengambil keuntungan dari kelesuan Zhu Hengyu dan mengambil kekuatan Xuanbing, dan menyambar artefak suci warisan. Sekarang, membawa Zhu Hengyu lagi, dia menemukan seorang gadis kecil. Dengan cara ini, Zhu Hengyu mungkin tega membunuhnya. Secara alami, dia tidak membutuhkan kebaikan untuknya. Di bawah emosi yang kuat, Lu Fangge sangat dekat dengan Lu Zimei. Oleh karena itu, pikirannya semua dirasakan oleh ranah dan kultivasi Lu Fangge, yang jauh lebih tinggi darinya. Dengan senyum pahit, Lu Fangge menggelengkan kepalanya dan berkata ini buruk. Apa? Mendengar kata-kata Lu Fangge, Lu Zimei bangun dan menatap Lu Fangge dengan curiga. Melihat Lu Zizi diam-diam, Lu Fangge berkata, samping batu giok yang indah dari Kaisar Ayah sebenarnya adalah harta yang aneh. Setelah menatap kosong pada Lu Fangge, Lu Zimei bertanya dengan ragu, saya tahu ini adalah harta yang aneh, tapi bagaimana dengan itu? Menghadapi pertanyaan Lu Zimei, Lu Fangge membuka mulutnya, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Namun, setelah ragu-ragu sebentar, Lu Fangge menjelaskannya dengan suara rendah. Bagaimanapun, masalah ini terkait dengan kebahagiaan seumur hidup Lu Zimei. Jika dia tidak mengatakannya, dia tidak akan pernah tahu. Pikiran panjang, Lu Fangge menjelaskan. Meskipun Kaisar Iblis Xuanbing sangat mencintai Lu Zixiao, pada kenyataannya, sebagai Kaisar Iblis, dia terlalu sibuk. Antara Lu Zixiao dan Li Xiaoxiao, mereka benar-benar berkumpul bersama. Setiap kali saya bertemu, waktunya singkat. Bahkan jika dia tinggal di istana sihir, sebagian waktunya sebenarnya berurusan dengan tugas resmi. Dan Jiang Wei, leluhur Jiang Hai, yang bertanggung jawab untuk mengangkut konser. Dan leluhur Chu Lai Chusuan. Karena ini, Kaisar Setan Xuanbing mengirimkan dua perintah Xuanbing, yang memungkinkan mereka untuk masuk dan meninggalkan istana Setan Xuanbing dengan bebas. Kecuali 2 hari ini, tidak ada yang berhak untuk membiarkan Xuanbing Mohuang menghabiskan lebih banyak waktu dengan dirinya sendiri. Lu Zixiao menemukan sepotong Wenxiang Nefrite dan mengolahnya menjadi harta yang unik, jadi linglong. Awalnya, Lu Zixiao hanya untuk menambahkan sedikit kesenangan antara suami dan istri dan membiarkan Qin Sheng lebih menemaninya. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa aroma Wenxiang Nefrite sangat istimewa. Anda dapat menghapus memori. Setelah 1 malam, pria itu tidak ingat apa yang terjadi semalam. Bahkan Qin Sheng, yang sudah menjadi tubuh suci cahaya putih, tidak bisa menahan diri. Saya suka Lu Zixiao sepanjang malam. Tetapi ketika saya bangun keesokan harinya, saya tidak dapat mengingat apapun. Alasan mengapa Qin Sheng selalu menyukai pendaratan Zixiao sangat penting untuk batu giok yang halus ini. Setiap kali setelah bersenang-senang dengan Lu Zixiao, dia akan lupa. Karena itu, bagi Lu Zixiao, Qin Sheng tidak akan pernah bosan dan tidak pernah bosan. Setiap saat, saya merasa sangat cantik.
Tentu saja, Lu Zixiao sesekali akan menyingkirkan Yu Linglong, tanpa menghapus ingatan Qin Sheng. Tapi ini hanya terjadi sebulan sekali. Bagi Qin Sheng, Lu Zixiao selalu begitu menggoda dan selalu menariknya. Apalagi aroma yang dipancarkan oleh jade Linglong sangat aneh. Itu hanya menghapus ingatan laki-laki, tetapi perempuan tidak terpengaruh. Karena itu, meskipun berdiri dalam perspektif Lu Zimei, dia telah memberikan segalanya untuk Zhu Hengyu. Tapi untuk Zhu Hengyu, dia hanya tidur. Pikirkan tentang hal ini dari sudut ini. Lu Zimei tiba-tiba panik. Siapa tahu, wewangian itu akan menghapus ingatan pria, tetapi tidak berpengaruh pada wanita. Sebelum pergi, dia sabar dan membantu Zhu Hengyu menyekat tubuhnya dan berpakaian. Sekarang pikirkanlah, bukankah bukti ini menghapus segalanya? Dari perspektif Zhu Hengyu, itu pasti tidak bisa dijelaskan dalam ingatannya dan tertidur. Ketika dia bangun, Lu Zimei sudah pergi. Kemudian, kekuatan Xuan Bing diambil. Tidak ada cara untuk mewarisi benda-benda suci. Dan belum lama ini, mewarisi alat suci, muncul di penyanyi Lu Fang. Dan Lu Zimei, dan seorang bocah lelaki kulit hitam yang tampan, berpasangan, baik pada umumnya. Bahkan, Lu Zimei sama sekali tidak memperhatikan Zhu Hengyu. Tepat di dalam hotel Zhu Hengyu, ia dan bocah hitam itu masuk ke kamar yang sama. Dari perspektif Zhu Hengyu, ini adalah penghinaan total, provokasi total. Menurut Zhu Hengyu, alasan mengapa ia memilih Purgatory Hotel, Lu Zimei jelas berbahaya. Dengan melakukan ini, Zhu Hengyu bisa dikenal dan membuatnya sangat marah. Tapi itu tidak akan diekspos, juga tidak akan diketahui siapapun di luar. Berpikir cepat, Lu Zimei dengan cepat menemukan segalanya. Tidak heran, setelah Zhu Hengyu berkuasa, dia adalah yang pertama menjadi sasaran. Jika semua ini benar-benar seperti yang dipikirkan Zhu Hengyu, maka dia benar-benar memiliki alasan untuk melakukannya. Setelah mengetahui semuanya, Lu Zimei hanya ingin menangis tanpa air mata. Begitu dia mengertakkan gigi, Lu Zimei membuat keputusan untuk pertama kalinya. Bagaimanapun, dia harus pergi menemui Zhu Hengyu dan menjelaskan semuanya. Tetapi di sisi ini, Lu Zimei baru saja berdiri. Di luar pintu, seorang detektif wanita dengan cepat menyeberangi koridor dan bergegas ke kamar Lu Zimei. Begitu dia memasuki ruangan, wanita penjaga itu berlutut dan jatuh ke tanah. Melihat dengan cemas pada pendaratan Zimei, peluit wanita berkata dengan cemas, Jenderal Gan Ning menolak untuk meninggalkan klan domba iblis. Seminggu yang lalu, armada komandannya menangkap penyergapan klan iblis dan seluruh pasukan terhapus. Apa? Mendengar ini, Lu Zimei hanya bisa merasa pusing. Kematian Gan Ning telah membuat hati Lu Zi terluka seperti pisau. Tetapi yang membuat Lu Zimei semakin tidak nyaman adalah banyak hal yang tampaknya tidak pernah jelas. Gan Ning adalah urusan perempuan, hanya Lu Zimei dan Gan Ning yang tahu. Begitu Gan Ning meninggal, itu benar-benar mustahil untuk melompat ke Sungai Kuning. Sulit dibantah. Awalnya, Lu Zimei telah mengambil keputusan. Letakkan barang-barang di tangan, bergegas kembali ke klan domba iblis, dan pergi menemui Zhu Hengyu. Di depannya, buat semuanya jelas. Tapi sekarang, bahkan jika dia pergi, apa yang bisa Anda katakan? Hari itu, dia benar-benar memberikan segalanya kepada Zhu Hengyu. Tapi buktinya, dia tidak memiliki bukti untuk membuktikan bahwa hal-hal itu benar-benar terjadi. Selain itu, sisi Gan Ning. Dia bisa menjelaskannya dengan jelas. Gan Ning adalah seorang gadis, bukan laki-laki, dan keduanya tidak bersalah. Tapi sekarang, Gan Ning sudah mati. Selain itu, jatuh ke tangan klan iblis, Gan Ning harus mati tanpa mayat. Dengan cara ini, Lu Zimei tidak punya cara untuk membuktikan bahwa Gan Ning adalah seorang gadis. Air kotor ini tidak bisa dicuci dalam kehidupan ini. Meskipun Lu Zimei dan Lu Fangge sama-sama tahu. Senjata sihir yang diwariskan diserahkan kepada Lu Fangge oleh Xuan Bing Mo Huang. Sama sekali tidak ada di dalam istana setan Xuan Bing. Tapi tetap saja kalimat itu, mereka tidak punya bukti untuk membuktikan ini. Lu Zimei sudah kesulitan berdebat. Setelah merenungkan untuk waktu yang lama, Lu Zimei hanya diam pada akhirnya, dan menyerahkan warisan kepada Qin Laner, dan kemudian menjadi sedih dan berbalik. Hari ini, dia tidak punya cara untuk menjelaskan. Dia tidak memiliki bukti dari semua yang telah terjadi. Bahkan jika itu dijelaskan, tidak ada yang akan percaya. Orang-orang dari klan semua sihir tahu bahwa Gan Ning adalah seorang pria. Satu-satunya hal yang dapat membuktikan bahwa dia adalah seorang wanita adalah Gan Ning sendiri. Namun, Gan Ning sudah menghilang dengan armadanya. Sekarang berlari untuk menjelaskan dengan Zhu Hengyu, itu hanya menghina Iki Zhu Hengyu. Apalagi, jika Lu Zimei masih perawan, dia bisa membuktikan dirinya. Tapi, perawan Yuanyin tidak lagi di sana, dia tidak dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah dengan Gan Ning. Di dalam istana Kaisar Es, dia telah menyerahkan kelengkapannya kepada Zhu Hengyu. Namun, karena hubungan yang rumit, Zhu Hengyu tidak memiliki ingatan sama sekali. Lu Zimei tidak memiliki bukti untuk membuktikan apa yang dia katakan. Karena itu, memikirkannya, Lu Zimei menyerah. Meskipun dia tidak ragu, dia tidak berdaya karena dia kesulitan berdebat.
Belum lagi, bagaimana Lu Zimei terjerat menderita. Di sisi lain, Zhu Hengyu secara resmi mengambil alih tahta Kaisar Iblis Domba Iblis. Untuk pertama kalinya, situasi saat ini diumumkan kepada semua orang dari klan Moyang. 300 Raja Iblis dari pasukan Domba Iblis dan 3.000 Tuan Iblis telah meninggalkan mereka. Klan Ju pindah dari klan Iblis dan bergegas ke cabang lain dari klan Iblis untuk melarikan diri dari kekacauan. Karena pada saat yang sulit, mereka memilih untuk meninggalkan balap Iblis Domba. Maka klan Domba Iblis tidak akan lagi mengenali mereka sebagai anggota klan Domba Iblis. Kekuatan dan status mereka juga akan dihapuskan. Di saat-saat paling kritis ini, tinggalkan Domba Iblis. Hanya keluarga kecil, terlepas dari keberadaan semua orang, semua pengkhianat yang telah mengkhianati klan Domba Iblis. Dari saat Zhu Hengyu mengambil alih tahta klan-klan Iblis-Iblis, klan orang-orang ini semuanya telah dicirikan sebagai hakim. Mulai saat ini, bahkan jika mereka kembali, mereka tidak akan lagi menjadi anggota militer. Sebaliknya, mereka akan diperlakukan sebagai hakim klan, dan mereka akan ditangkap dan ditangani oleh Anlu. Keputusan Zhu Hengyu sangat didukung oleh orang-orang dari suku Domba Iblis dari 3 Pulau Seribu. Bagi mereka, pada saat krisis, mereka hanya peduli pada keluarga kecil mereka, terlepas dari keberadaan semua orang. Semua orang benci untuk menghancurkan daging mereka. Untuk perintah kekaisaran Zhu Hengyu. Pada awalnya, sebenarnya ada beberapa orang yang menentangnya. Pendukung menyumbang lebih dari 60%. Lawan juga menyumbang lebih dari 30%. Lagi pula, di mata semua orang, bukan karena para ahli sihir dan iblis tidak ingin mengendalikan, tetapi mereka tidak memiliki izin. Selain itu, selama bertahun-tahun, mereka tidak memiliki kredit, tetapi juga kerja keras. Oleh karena itu, dekret ini, lawan dan pendukung, pada dasarnya dibuat pada tanggal 7 Maret. Namun segera, Zhu Hengyu mengeluarkan perintah kekaisaran ketiga. Ada banyak isi dari dekret kekaisaran ini. Hanya 3 daftar kaisar telah diposting sebelum mereka sepenuhnya ditampilkan. Dalam dekret kaisar ini, Zhu Hengyu mencatat secara singkat situasi klan Domba Iblis saat ini. 3.000 master sihir, dan 300 Raja Iblis pergi. Untuk memastikan bahwa dalam lingkungan baru, Anda masih dapat mempertahankan tingkat kekuatan tertentu. Demi menjaga kekayaan di tangan mereka. Kapal perang lapis baja frontal semua dipindahkan dan digunakan untuk mengangkut kerabat dan bidak mereka. Dari sekarang ke sekarang, 3.000 galangan kapal dari klan Moyang semuanya hancur dan terbakar ke tanah putih. Semua kapal lapis baja pertempuran dihilangkan. Karena itu, Domba Iblis tidak lagi memiliki angkatan laut. Hingga 3 tahun, kapal perang iblis akan muncul di depan setiap pulau. Semua orang iblis domba akan direduksi menjadi bahan makanan. Suku Ren Yao berburu sesuka hati dan memasak dengan sewenang-wenang. Untuk menyelamatkan kehancuran klan Domba Iblis, Zhu Hengyu, Kaisar Iblis yang baru, harus didukung sepenuhnya. Situasi saat ini ada di sini. Tapi masih ada cara bagi siapapun untuk menyelamatkan setan domba. Nah, Zhu Hengyu akan menyerahkan tahta Kaisar Iblis untuk pertama kalinya dan memberikan dukungan penuh untuk posisinya. Dan jika tidak ada yang bisa berdiri untuk menyelamatkan setan domba, nah, Zhu Hengyu membutuhkan dukungan sepenuh hati dari semua orang dari klan Moyang. Belum lagi 30% dari lawan. Bahkan jika ada 10% orang yang menentangnya, dia tidak bisa melaksanakan keputusan selanjutnya. Dia tidak bisa menyelamatkan ras domba iblis ini. Bukannya dia tidak ingin menabung, juga tidak dia ingin menabung. Dia bertanya pada dirinya sendiri kemampuan untuk menyelamatkan setan domba. Tetapi yang dibutuhkan adalah bahwa semua orang dari klan iblis bekerja bersama dan bekerja sama. Pada saat ini, situasi ras domba setan ada di sini. Selama ada sinar kehidupan, raja-raja iblis dan penguasa iblis itu tidak akan menyerahkan kekuatan dan status mereka dengan cara yang begitu sederhana, dan bahkan bayangan berlari pun hilang. Meskipun di masa damai, keberatan sangat penting. Tetapi pada saat ini, setiap tanda keberatan menghalangi Zhu Hengyu dari menyelamatkan domba iblis. Faktanya, itu karena masih ada 30% orang yang menentang dekret kekaisaran Zhu Hengyu. Karena itu, rencana Zhu Hengyu selanjutnya tidak dapat dilakukan sama sekali. Dia harus menemukan cara untuk mendapatkan dukungan semua orang sebelum dia bisa melanjutkan rencananya. Pada saat yang sama Zhu Hengyu memposting 3 grafik ini. 3 pulau lagi jatuh sepenuhnya. Lebih dari 300.000 orang domba iblis di pulau itu diburu dan dihancurkan. Karena itu, pada saat kesusahan, meninggalkan klan domba iblis dan mereka yang mengabaikannya semua adalah pengkhianat klan domba iblis. Jika artikel ini tidak dapat didukung oleh semua orang, lalu, Zhu Hengyu akan menyerahkan tahta iblis. Bukannya dia tidak ingin menyelamatkan, tetapi bahwa beberapa orang dari klan iblis tidak membutuhkannya untuk menyelamatkan. Mungkin warga sipil biasa tidak mengerti kebenaran. Saya tidak mengerti mengapa Zhu Hengyu harus mendapatkan dukungan semua orang. Namun, ini adalah dasar dari segalanya. Zhu Hengyu memposting yang terakhir dari 3 grafik. Zhu Hengyu menjelaskan dengan tegas. Mengapa, Zhu Hengyu harus mendefinisikan orang-orang yang menyerahkan klan domba iblis di semua momen kritis sebagai pengkhianat.
Alasannya sangat sederhana, marah. Begitu Zhu Hengyu memulai rencananya, ia mulai menyelamatkan setan domba. Setelah dalam proses ini, seorang Raja Iblis melihat bahwa klan domba iblis tampaknya diselamatkan, dan kemudian bergegas kembali. Nah, dengan kekuatan dan status di tangan. Dengan latar belakang mereka terakumulasi selama bertahun-tahun, dengan pengaruh mereka. Sangat mudah, mereka dapat mengumpulkan sekelompok pendukung. Mengumpulkan sekelompok angkatan bersenjata. Pada saat itu, mereka pasti tidak akan mendengarkan Zhu Hengyu. Sebaliknya, ia dengan sepenuh hati memanfaatkan masa-masa sulit untuk merambah wilayah dan menduduki tambang, mencari keuntungan untuk keluarga dan pasukannya. Menghadapi situasi ini, Zhu Hengyu tidak punya cara untuk menghentikannya. Tepat melawan klan iblis, Zhu Hengyu sudah ketakutan. Bahkan jika dia bekerja keras, Zhu Hengyu mungkin tidak bisa bertarung melawan klan iblis. Jika saat ini, seseorang di belakang telah mengumpulkan angkatan bersenjata untuk mengacaukannya secara internal. Di bawah masalah internal dan eksternal seperti itu, bagaimana Zhu Hengyu menyelamatkan klan domba iblis? Pertanyaannya sekarang adalah, ribuan lubang tambang batu ajaib ada di sana. Ribuan deposit logam langka ada di sana. Semua sumber daya berharga dari klan domba iblis telah menjadi tidak dimiliki dengan kepergian pasukan utama. Jika Anda memiliki kesempatan, apakah Anda akan mendominasi? Jika Anda mau, mengapa Anda pikir orang lain tidak akan melakukannya? Setiap orang adalah manusia. Kedua kaki menahan kepala, memiliki 7 emosi dan 6 keinginan yang sama. Mengapa Anda berpikir bahwa orang-orang itu tidak akan melakukan ini? Bahkan, sedikit pemikiran akan membuat Anda mengerti. Ini tidak mungkin, tetapi itu harus terjadi. Suatu kali Zhu Hengyu benar-benar menolak kata-kata klan iblis. Kemudian raja-raja iblis yang telah meninggalkan klan sebelumnya pasti akan bergegas kembali. Tambang yang semula milik mereka masih milik mereka. Dengan iblis dalam pertempuran, siapa yang berani merebutnya? Tidak apa-apa jika Anda hanya merebut kekayaan. Mereka tentu tidak akan menyerahkan kekuatan departemen militer. Lebih dari 300 Raja Iblis dan lebih dari 3.000 Tuan Iblis bersatu. Markas militer The Demon Ship akan dibangun kembali dalam sekejap. Pada saat itu, bahkan jika Zhu Hengyu mahal sebagai Kaisar Iblis, itu tidak akan ada gunanya. Di bawah penyatuan 3.000 Tuan Iblis dan 300 Raja Iblis, Zhu Hengyu bisa dimakzulkan dalam sekejap. Hapus Kaisar Iblisnya, bahkan bunuh. Karena itu, jika semua Tuan Iblis dan Raja Iblis yang meninggalkan klan domba iblis pada saat kesusahan tidak dapat dianggap sebagai hakim, Zhu Hengyu benar-benar tidak memiliki cara untuk berdiri. Bahkan jika dia berdiri, dia tidak bisa menyelamatkan domba iblis. 3 daftar lengkap, semua didikte oleh Zhu Hengyu dan ditranskripsi oleh Sun Meiren. 3 pos di daftar teratas, bahkan orang yang buta huruf masih dapat memahami konten melalui pembaca. Jelas, jika Zhu Hengyu tidak bisa mendapatkan dukungan dari semua orang dari klan iblis. Bahkan jika lawannya hanya 10%, Zhu Hengyu sama sekali tidak memiliki cara untuk menyelamatkan klan domba iblis. Jika tidak, setelah para master sihir dan Raja Iblis kembali ke klan domba iblis, kemudian Anda dapat mengumpulkan 10% dari lawan dan langsung menarik 10 juta pasukan. Ini hanya pasukan bersenjata akar rumput. Jika perubahan adalah kekuatan tingkat tinggi, lalu 300 Raja Iblis dan 3.000 Tuan Iblis bersatu. Saya ingin bertanya, apa yang Zhu Hengyu lawan? Jika mereka tidak dicirikan sebagai hakim, ya, mereka punya hak untuk melakukan pemalsuan dan menghapus Zhu Hengyu. Secara paksa mencabut Zhu Hengyu dari semua hak. Hal seperti itu tidak mungkin terjadi, tetapi setelah periode tertentu, 100% pasti akan terjadi. Dengan pengetahuan ini, semua orang suku Moyang tahu keseriusan masalah ini. Seperti Zhu Hengyu katakan pada daftar, jika seseorang bisa berdiri dan menyelamatkan klan setan domba sekarang, kemudian Zhu Hengyu bersedia menyerahkan takhta dan membantunya dengan semua kekuatannya. Tapi sekarang situasinya adalah bahwa tidak ada seorang pun kecuali Zhu Hengyu yang memiliki kemampuan ini. Setiap hari, akan ada beberapa pulau jatuh untuk domba iblis. Akan ada ratusan ribu orang dari klan domba iblis, jatuh ke tangan klan iblis dan menjadi makanan dari klan iblis. Daftar akhir Zhu Hengyu juga memberikan waktu terakhir. Jika dalam seminggu, Anda masih tidak bisa mendapatkan dukungan 100% dari semua orang setan domba, lalu, Zhu Hengyu akan turun sebagai takhta iblis. Bukannya dia tidak punya cara untuk menyelamatkan iblis domba. Bukannya dia tidak ingin menyelamatkan setan domba. Tetapi orang-orang dari klan domba iblis tidak membutuhkannya untuk menyelamatkan. Dalam hal ini, Zhu Hengyu tidak punya pilihan selain mempelajari para iblis dan raja iblis yang melarikan diri, migrasi klan, dan perawatan diri. Melihat batas waktu yang diberikan oleh daftar akhir, seluruh suku domba iblis di atas ke-3.000 pulau. Semua warga sipil iblis domba gila. Awalnya, semua orang berpikir bahwa mereka fana. Akhirnya, sekarang ada sedotan yang menyelamatkan jiwa. Tetapi karena hanya ada sedikit orang di antara mereka, mereka masih mengayun ke kiri dan ke kanan dan menolak untuk mendukung dekrit kekaisaran Zhu Hengyu. Buat Zhu Hengyu secara fundamental menjalankan rencananya.
Meskipun Zhu Hengyu tidak mengatakannya, semua orang mengerti. Di pulau-pulau yang jatuh itu, semua orang domba iblis mati-mati karena lawan-lawan mereka. Jika bukan karena mereka menyeret Zhu Hengyu sepanjang waktu, dia tidak akan diizinkan untuk mendorong perintah eksekutif. Orang-orang dari klan iblis itu mungkin tidak mati. Dan yang paling penting adalah, untuk beberapa waktu ke depan, pulau-pulau dan kota-kota yang telah jatuh satu demi satu. Orang-orang yang akan mati dibunuh oleh lawan-lawan ini. Dengan 3 daftar teratas Zhu Hengyu. Di belakang domba iblis, pulau-pulau dan kota-kota yang jauh dari medan perang itu lebih baik. Namun, di depan klan domba iblis itu lebih dekat ke medan perang dan dapat jatuh ke kota kapan saja. Semua setan dari klan domba menjadi marah dan memarahi lawan di kota. Mereka telah memarahi selama 3 hari berturut-turut, tetapi lawan-lawan mereka hanya memiliki sedikit lebih dari 10%, melepaskan keberatan mereka. Tetapi sisa 20% dari lawan masih harus tetap berpegang pada posisi mereka. 300 Raja Iblis, 3000 Tuan Iblis, bahkan jika tidak ada kredit, ada kerja keras. Apalagi mereka tidak mau mengontrol, tetapi tidak punya hak untuk mengontrol. Mereka bukan Kaisar Iblis, bahkan jika mereka ingin campur tangan untuk membantu, mereka tidak memiliki hak ini. Karena itu, masih terlalu jauh untuk mengkarakterisasi mereka secara paksa. Di antara semua perselisihan, 3 pulau jatuh dalam 3 hari. Ratusan ribu orang dari ras iblis sekali lagi menjadi domba, dan telah menjadi makanan Cina iblis. Melihat pasukan iblis mendekati langkah demi langkah, Zhu Hengyu sangat cemas. Bukannya dia tidak ingin menyimpan, itu sebenarnya tidak. Pada saat krisis seperti itu, semua orang dari klan iblis masih tidak dapat bekerja bersama. Jika mereka bekerja bersama, para dewa tidak dapat menyelamatkan mereka. Tepat ketika Zhu Hengyu cemas seperti semut di atas panci panas. Di kota-kota klan Moyang, konflik akhirnya pecah. Melihat pasukan iblis mendekati langkah demi langkah, terutama pulau-pulau dan kota-kota garis depan, tentara klan iblis akan muncul di pintu rumah mereka kapan saja, di mana saja. Namun, masih ada sebagian kecil dari orang-orang dari klan domba iblis di pulau itu, yang keras kepala untuk mendukung iblis dan iblis. Dan mereka yang ingin hidup harus menyelamatkan diri. Semalam, di sebuah pulau lebih dekat ke depan, semua lawan ditangkap dan dipenjara. Setelah diselidiki dan diteliti, setelah disiksa dengan kejam, segera, sebuah fakta yang membuat semua orang menyeramkan terungkap. Lawan-lawan itu adalah 3000 ahli sihir, kerabat dari 300 Raja Iblis, dan pengikut. Itu adalah 3000 sihir ganteng, dan 300 Raja Iblis tertinggal. Ini untuk tujuan mereka kembali ke klan domba iblis. Sama seperti Zhu Hengyu khawatir. Setelah situasi setan domba telah membaik, 3000 Magic Masters, dan 300 Demon Kings, akan kembali dengan cepat. Dapatkan kembali kendali atas kekuatan klan domba iblis dan kembalikan identitas dan status mereka. Karena itu, dalam hal apapun, mereka juga harus menentang Zhu Hengyu. Adapun kehidupan dan kematian klan domba iblis, mereka tidak dalam lingkup pertimbangan mereka. Kapal-kapal yang ada dari klan Moyang semua berada di tangan 3000 Master Sihir dan 300 Raja Iblis. Jika pulau itu akan jatuh, kapal-kapal perang di tangan iblis dan iblis secara alami akan membawa mereka pergi. Karena itu, hanya orang-orang domba iblis biasa yang tidak memiliki kekuatan dan tidak memiliki kekuatan. Mereka yang menentang keberadaan Zhu Hengyu tidak akan mati. Pada saat kritis, secara alami akan ada kapal untuk menjemput mereka. Setelah mempelajari beritanya, semua orang iblis domba langsung memasuki keadaan marah. 3 hari kemudian, 1 minggu setelah Zhu Hengyu memposting daftar teratas, 3000 pulau klan Moyang akhirnya mengirimkan surat dukungan kepada Zhu Hengyu, 100%. Di 3000 pulau domba iblis, semua orang 100%, dan mereka mendukung perintah kekaisaran Zhu Hengyu. Selama Zhu Hengyu bisa menyelamatkan Wan Min dari api dan air. Bahkan jika Anda membiarkan semua orang menjadi banteng dan kuda, mereka pasti akan memberikan dukungan penuh mereka. Fakta telah membuktikan bahwa hanya Zhu Hengyu yang melayani orang-orang dari domba iblis dengan sepenuh hati. Setelah menerima surat dukungan dari 3000 pulau, Zhu Hengyu menjadi bingung. Ketika Zhu Hengyu ingin datang, ini hampir menjadi simpul. Dia tidak bisa memikirkan cara apapun sehingga semua orang bisa mendukungnya 100%. Tapi sekarang tampaknya semua ini tidak bisa dijelaskan, semua sadar. Dalam keraguan, Zhu Hengyu pertama kali belajar melalui sistem informasi kamar dagang Hengyu. Segera, kecerdasan dari semua lapisan masyarakat datang bersama di tangan Zhu Hengyu. Melihat informasi di tangannya, Zhu Hengyu terdiam. Api sihir mengamuk lewat. Informasi di tangan Zhu Hengyu langsung berubah menjadi abu terbang. Meskipun prosesnya memang kejam, jelas bahwa orang-orang dari suku domba iblis telah memenangkan kesempatan bagi diri mereka sendiri untuk bertahan hidup. Sambil menghela nafas, Zhu Hengyu menoleh dan berkata secara manusiawi kepada Sun Mei, melewati perintahku, segera mengeluarkan perintah kekaisaran, domba iblis memasuki keadaan perang, dan semua sumber daya domba iblis milik Departemen Perang. Tentara harus mengumpulkan semua sumber daya yang tersedia untuk klan iblis untuk dapat melawan invasi klan iblis.
melihat Zhu Hengyu dengan kekaguman tak terbatas. Di mata Sun Meiren, warna kekaguman dan kekaguman penuh. Sejak saat ini, semua perintah Zhu Hengyu disampaikan sepenuhnya melalui dirinya. Karena itu, tidak ada yang tahu lebih baik darinya betapa hebat dan menakjubkan pria ini. Yang disebut menyusun strategi, menang ribuan mil jauhnya. Kalimat ini benar sekali. Ingat bagaimana Zhu Hengyu terlihat ketika keduanya bertemu untuk pertama kalinya. Siapa yang mengira bahwa dalam waktu yang begitu singkat ia datang ke hari ini? Segera, Sun Meiren selesai merekam, dan segera merilis perintah kerajaan. Perlu disebutkan bahwa, melalui rantai jiwa, keputusan di 3000 pulau secara alami diumumkan oleh orang yang bertanggung jawab atas pulau-pulau tersebut. Sun Meiren hanya bertanggung jawab atas ibu kota iblis, implementasi dekret di Pulau Yangtze. Zhu Hengyu hanya bertanggung jawab untuk pengambilan keputusan. Sun Meiren bertanggung jawab atas pekerjaan publisitas ibu kota. Dengan lolosnya para kepala militer, sistem asli telah sepenuhnya runtuh. Jika Zhu Hengyu tidak memiliki kamar dagang Hengyu tersebar di seluruh iblis domba. Bahkan jika dia membuat keputusan dan mengeluarkan keputusan, saya khawatir tidak ada cara untuk mengimplementasikannya. Kamar dagang Hengyu telah menjadi sistem yang berkuasa bagi Zhu Hengyu untuk mendorong pesanan eksekutif. Semua perintah pemerintah Zhu Hengyu diundangkan dan diimplementasikan melalui kamar dagang Hengyu. Sistem hukum yang asli sudah dalam nama saja. Sistem pemerintahan yang asli ditenun oleh Raja-Raja Iblis, serta penguasa Iblis, Jenderal Setan, dan tingkat pertama. Tapi sekarang, sebagian besar dari mereka sudah mengikuti ahli sihir dan Raja Iblis, dan melarikan diri dari klan domba Iblis. Bagian kecil yang tersisa juga beberapa hari yang lalu. Sebagai lawan, itu sepenuhnya dihilangkan. Bahkan orang-orang yang pergi untuk mengambil alih sumber daya di berbagai tempat semuanya adalah staf kamar dagang Hengyu. Tentu saja, bagaimanapun, kamar dagang Hengyu hanyalah kamar dagang. Sulit memiliki tenaga kerja yang cukup untuk melakukan banyak hal. Karena itu, Zheng Xiaoyu telah dipindahkan kembali untuk pertama kalinya dan mengambil kendali penuh dari kamar dagang Hengyu. Menurut keputusan yang dikeluarkan oleh Zhu Hengyu, untuk menjalankan urusan pemerintahan. Dalam karya kamar dagang Hengyu, Zhu Hengyu sepenuhnya diserahkan kepada Zheng Xiaoyu. Kamar dagang Hengyu pada awalnya didirikan oleh Zheng Xiaoyu. Tidak ada yang tahu kamar dagang Hengyu lebih baik daripada dia. Tidak ada yang bisa mengendalikan kamar dagang Hengyu lebih baik darinya. Apakah Anda kekurangan staf? Tidak masalah. Selama beberapa dekade terakhir, Pulau Tianmo telah melatih banyak bakat. Ada lebih dari 300.000 talenta manajemen puncak saja. Di bawah kepemimpinan kepala desa yang lama, kesetiaan mereka tidak membutuhkan keraguan. Selama Zhu Hengyu memesan, mereka semua akan mati dan pergi untuk mengejar Zhu Hengyu. Tentu saja, Zhu Hengyu tidak membutuhkan mereka untuk melewati api. Apa yang Zhu Hengyu inginkan adalah kesetiaan dan kemampuan mereka untuk memerintah. Selain itu, Zhu Hengyu memberi mereka kekuatan dan status. Dalam satu lompatan, mereka berubah dari warga sipil menjadi lelaki berkuasa yang berkuasa. Menghadapi keputusan ini dikeluarkan oleh Zhu Hengyu. Semua orang dari 3000 pulau klan Moyang sangat mendukungnya. Industri-industri ini semula milik para jenderal iblis, penguasa iblis, dan raja iblis. Sekarang, meskipun disita oleh Zhu Hengyu, itu tidak dikumpulkan oleh Zhu Hengyu secara pribadi, tetapi oleh markas klan Moyang. Terus terang, industri ini telah menjadi hal yang umum bagi semua orang dari klan iblis. Tentara iblis adalah tentara semua orang. Industri departemen tentara iblis secara alami adalah industri semua orang. Hal seperti itu, kecuali jika itu merupakan kepentingan pribadi. Tidak mungkin bagi orang biasa untuk tidak mendukungnya. Apalagi semua orang tahu, jika Anda ingin menyelamatkan domba iblis dan kepunahan, Anda harus mengumpulkan semua sumber daya domba iblis. Pada titik ini, tidak ada keraguan. Adapun lawan, siapa yang berani berada di jalan, menanyai Zhu Hengyu di depan umum. Tolak dekret Zhu Hengyu, maka tidak perlu ragu. Ribuan orang akan segera datang dan memukulinya hingga mati dengan tongkat. Kemudian seret ke padang gurun dan paparkan hutan belantara yang mati. Zhu Hengyu sudah menjadi satu-satunya yang bisa menyelamatkan semua orang. Melawannya, Anda tidak diizinkan untuk hidup. Jika Anda tidak membiarkan kami hidup, maka kami tidak akan membiarkan Anda hidup dulu. Dan, Zhu Hengyu tahu bahwa tingkat budaya suku Moyang tidak merata. Jadi untuk setiap dekret, dia membuat motivasi dan alasannya sangat jelas. Terutama setelah Zheng Xiaoyu dipindahkan kembali dari Pulau Qingniu dan mengambil alih kamar dagang Hengyu. Publisitas dan promosi lebih banyak dicapai. Bahkan jika Anda buta huruf, staf propaganda dari kamar dagang Hengyu akan mengumpulkan semua orang untuk berkhotbah dan menafsirkan untuk mereka, setiap dekret Zhu Hengyu. Analisis dan interpretasi paling rinci tentang motif dan niat Zhu Hengyu dari perspektif penuh. Bisa dikatakan, setiap dekret Zhu Hengyu jujur dan jujur. Dia tidak takut ada orang yang tahu pikiran dan motifnya. Meskipun dekret yang dipromosikannya tidak sempurna itu cacat. Tetapi waktu semakin singkat, ia tidak memiliki cara untuk menganggap setiap pesanan sempurna, dan kemudian menerapkannya.
Setiap hari keterlambatan, akan ada ratusan ribu orang domba iblis yang jatuh ke mulut klan iblis. Karena itu, banyak dekrit penuh dengan kesalahan. Banyak dekrit yang sebenarnya tidak pantas. Tetapi tidak ada orang yang akan menyalahkan Zhu Hengyu. Di bawah propaganda Zheng Xiaoyu, semua orang dari suku Moyang telah mengenali bentuk itu. Bagaimanapun, mereka tidak bisa merasa baik tentang diri mereka sendiri. Mulai sekarang, mereka seperti sekelompok orang yang akan mati kelaparan. Zhu Hengyu adalah satu-satunya yang mau memberi mereka makanan dan menyelamatkan hidup mereka. Sebagai orang yang dapat mati kelaparan setiap saat, makanan yang tidak memenuhi syarat untuk mengkhianati amal orang lain tidak indah, lezat, atau kaya. Hanya karena saya mengerti kebenaran ini. Karena itu, orang-orang dari klan Moyang, dalam hal apapun, tidak mengizinkan siapapun untuk menuduh Zhu Hengyu. Terlepas dari apakah itu baik atau tidak, semua orang akan mendukungnya. Bagaimanapun, Zhu Hengyu adalah satu-satunya yang bersedia untuk hidup berdampingan dan mati dengan domba iblis. Zhu Hengyu adalah satu-satunya penyelamat domba iblis. Jika Zhu Hengyu kecewa dan bahkan pergi karena ketidaksetujuan semua orang, kemudian mereka akan mati tanpa tempat pemakaman. Jika ada hari seperti itu, maka mereka akan mati. Satu-satunya sedotan penyelamat hidup tidak tahu untuk menggenggamnya, tetapi juga mempertanyakan apakah sedotan penyelamat itu kuat. Mereka layak mati. Setelah semua sumber daya para jenderal iblis, tuan iblis, dan raja iblis telah berhasil dikumpulkan oleh Departemen Militer. Sumber daya di tangan Zhu Hengyu mencapai tingkat yang menakutkan. Wilayah suku domba iblis, semua raja iblis, semua cara untuk memperluas wilayah ditabrak. Awalnya, situs yang dimainkan oleh raja iblis secara alami milik mereka. Meskipun, Departemen Tentara Iblis Domba juga bisa mendapatkan sejumlah poin. Tetapi pada kenyataannya, sumber daya top yang nyata telah ditinggalkan di tangan iblis. Tapi sekarang, Zhu Hengyu telah mengembalikan semua sumber daya ke Departemen Angkatan Darat Domba Iblis. Ini benar-benar hal yang tanpa pamrih. Zhu Hengyu tidak berniat membuatnya sendiri. Kalau tidak, Zhu Hengyu cepat atau lambat akan ditargetkan. Bahkan yang ceroboh, mungkin bau selama bertahun-tahun. Suatu kali Zhu Hengyu benar-benar melakukannya. Nah, mereka yang pergi, Mo Xuai, dan iblis pasti akan menyebut Zhu Hengyu sebagai musuh nomor satu. Dalam pandangan mereka, Zhu Hengyu sombong dan merampas kekayaan mereka. Karena Anda berani merebut, maka kita secara alami memiliki hak untuk merebutnya kembali. Tapi sekarang, jika Zhu Hengyu mengembalikan semua sumber daya ke pasukan klan Moyang, masalah ini tidak akan ada lagi. Karena itu, bagaimanapun, Zhu Hengyu tidak mau, dan dia tidak berani menggelapkan alat-alat sihir itu dan industri dan sumber daya iblis. Satu-satunya cara adalah mengembalikannya ke Demon Ship Army. Jadikan itu milik bersama semua orang dari klan iblis. Akibatnya, siapa yang berani merampok? Jika seseorang benar-benar mencoba untuk merebut kembali sumber daya itu, mereka melakukan hal yang benar dengan orang-orang dari domba iblis. Langkah Zhu Hengyu secara langsung memotong pikiran para ahli sihir dan raja iblis itu. Bahkan raja-raja iblis dan penguasa iblis telah kembali, mereka juga telah menjadi hakim. Benar-benar kehilangan semua hak dan kekuasaan. Ingin kembali ke properti dan kekayaan mereka, dan berbagai sumber daya. Tapi sekarang, semua ini telah dimiliki oleh semua orang dari klan Moyang. Tidak pernah kembali sama sekali. Orang-orang dari klan iblis, jika mereka tidak bodoh, sama sekali tidak mungkin untuk membenarkan kekayaan bersama bagi semua orang untuk seseorang. Dengan cara ini, 3.000 setan tampan dan 3.000 raja iblis benar-benar memotong jalan pulang. Bahkan jika mereka kembali, mereka hanyalah warga sipil biasa, dan tidak ada peluang untuk bangkit. Yang paling penting bagi Zhu Hengyu adalah sebenarnya tidak semua jenis sumber daya mineral. Yang paling penting bagi Zhu Hengyu adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia, Zhu Hengyu tidak akan membiarkan. Selama 3 bulan terakhir, Lu Zimei telah memigrasi banyak orang dari Kerajaan Domba Suci. Namun kenyataannya, ada terlalu banyak orang di Kerajaan Domba Suci. Jumlah kapal yang dimiliki Lu Zimei terbatas. Oleh karena itu, pengrajin terbaik dari Kerajaan Domba Suci yang benar-benar pindah dengan Lu Zimei. Jumlahnya hanya mencakup 1/1000 orang dari Kerajaan Domba Suci. Hasil dari akumulasi sumber daya manusia Lu Zimei selama puluhan juta tahun semuanya lebih murah daripada Zhu Hengyu. Dengan pesanan mobilisasi, Zhu Hengyu merekrut 30 juta pengrajin. Selain itu, di dalam Kerajaan Domba Suci, 3.000 bengkel produksi persenjataan yang baru didirikan. Bagi sebuah pabrik, yang terpenting adalah bakat industri. Meskipun teknologi industri, serta proses manufaktur, sama pentingnya. Pembuatan persenjataan sebenarnya milik cabang kilang. Oleh karena itu, apakah itu teknologi atau keahlian, Zhu Hengyu jauh lebih unggul daripada Lu Zimei sebanyak puluhan ribu kali. Meskipun pengrajin atas Kerajaan Domba Suci semuanya pergi dengan Landi Zimei, untuk Zhu Hengyu, pengrajin yang tersisa sudah cukup baginya. Yang paling penting bagi Zhu Hengyu adalah sistem pelatihan bakat yang didirikan oleh Lu Zimei. Selama Anda menguasai sistem pelatihan ini, berbagai bakat akhirnya akan muncul dalam jumlah besar.
dan Jiang Hai bertanggung jawab atas 3.000 galangan kapal itu. Meskipun pengrajin pembuatan kapal atas telah pergi dengan keluarga Jiang, 3.000 galangan kapal juga telah hancur, dan bahkan dibakar ke tanah. Tetapi ada lebih dari 300 juta pembuat kapal di 3.000 galangan kapal. Berapa banyak orang yang bisa mereka bawa? Faktanya, pengrajin yang diambil oleh keluarga Jiang hanya lebih dari 3 juta. Dibandingkan dengan lebih dari 300 juta pengrajin, itu sama sekali tidak signifikan. Meskipun, mereka yang melarikan diri adalah beberapa tulang punggung dan elit teknis. Tapi apakah Zhu Hengyu membenci siapa? Berapa umur keluarga Jiang dari teknologi pembuatan kapal dan teknologi pembuatan kapal? Teknologi pembuatan kapal sombong mereka. Di mata keluarga Qin dari Bingmo Heavy Industry, itu bahkan bukan mainan. Untuk Zhu Hengyu, selama pengrajin dasar lebih dari 300 juta kapal masih ada. Kemudian cocokkan dengan 300.000 peserta magang di Bingmo Academy. Hanya untuk melanjutkan produksi, itu hanya pediatri. Untuk Zhu Hengyu, semua sumber daya klan domba iblis telah diambil alih oleh Kementerian Urusan Militer. Zhu Hengyu adalah pemimpin Departemen Militer. Zhu Hengyu adalah satu-satunya di Departemen Militer. Tidak perlu berkonsultasi dengan siapapun dalam setiap perintah pemerintah yang ia keluarkan. Dia adalah satu-satunya di seluruh Departemen Militer, bahkan jika dia ingin berdiskusi, tidak ada yang bisa membahasnya. Karena itu, karena semua sumber daya sudah ada di tangan Departemen Militer. Kemudian penyebaran sumber daya ini sepenuhnya didasarkan pada kata-kata Zhu Hengyu. Tidak ada yang perlu dibicarakan dengan siapapun. Tidak hanya ini masalahnya, itu tidak akan berubah di masa depan. Dalam klan domba iblis, kata-kata Zhu Hengyu, itu adalah takdir. Tidak ada yang bisa menolak. Dengan sumber daya dan manusia, ada teknologi dan kerajinan. Itu dia, Zhu Hengyu duduk dengan kuat di atas takhta sepenuhnya tanpa khawatir. Awalnya, rencana Zhu Hengyu sangat baik. Selama Departemen Tentara Iblis Domba ikuti instruksi untuk mempersenjatai. Kemudian Zhu Hengyu dapat memotong wilayah laut Pulau Sueyang dan kemudian memusnahkan lebih dari 3.000 kapal perang iblis. Sepanjang seluruh proses perlombaan domba iblis benar-benar terkejut. Dapatkan kemenangan terbesar dengan harga terkecil. Bahkan, Zhu Hengyu sedang mempertimbangkan, bukan bagaimana mengalahkan klan iblis, tetapi bagaimana membuat klan iblis kalah. Bagaimana bisa itu tidak menimbulkan kewaspadaan atau bahkan ketakutan di Departemen Tentara Iblis. Tapi aku tidak pernah berpikir bahwa di bawah kendali serangkaian dewa dari Departemen Tentara Iblis Domba, mereka akan runtuh tanpa pertempuran. Para gangster dari Tentara Domba Iblis. Sebelum menunggu klan iblis menabrak pintu, mereka mengemas sampul dan melarikan diri. Bahkan kapal perang di garis depan semua diambil oleh para ahli sihir dan Raja Iblis, membantu mereka bermigrasi. Hasil dari, tanpa blokade Angkatan Laut Klan Moyang, pasukan klan iblis secara alami mengejar setelah memenangkan semua jalan. Rencana Zhu Hengyu pada awalnya tidak ada masalah. Satu-satunya hal yang salah perhitungan Zhu Hengyu adalah tentara domba iblis, yang sangat rentan. Ada pertempuran yang mengalahkan diri sendiri. Ini terlalu berlebihan. Bahkan sekarang, meskipun Zhu Hengyu percaya diri, dia bisa menyelamatkan kehancuran klan domba iblis. Tetapi dalam keseluruhan proses, Zhu Hengyu tampaknya berjalan di atas tali. Apakah Zhu Hengyu benar atau salah? Dia sekarang hanya membutuhkan dukungan dan tidak ada oposisi. Keraguan akan mengguncang keseimbangannya. Setiap konfrontasi akan mendorongnya keluar dari kawat dan jatuh ke dalam jurang. Karena itu, demi menyelamatkan klan domba iblis dan pemusnahan, untuk menarik ratusan juta domba iblis dari tepi kematian, Zhu Hengyu harus benar-benar, sepenuhnya, dan benar-benar mengendalikan iblis domba balap. Bagaimanapun, tidak boleh ada suara dan kekuatan oposisi muncul di klan domba iblis. Ambisi-ambisi itu dapat mengabaikan kehidupan dan kematian orang-orang domba iblis biasa. Mereka tidak akan keberatan sama sekali, mengambil nyawa semua orang domba iblis untuk mengambil risiko. Bahkan jika hanya ada probabilitas 10%, mereka akan melakukannya. Bahkan dalam probabilitas 90%, klan domba iblis akan menjadi tidak dapat dipulihkan dan benar-benar punah, mereka tidak akan pernah peduli. Bukan mereka yang meninggal, siapa yang peduli? Di bawah perintah Zhu Hengyu, 300.000 siswa Bingmo Academy semuanya pindah. 300.000 siswa dibagi menjadi kelompok 1.300. Dia bergegas ke 1.000 galangan kapal dan mengambil alih semua yang ada di sana. Perlu disebutkan bahwa, 3.000 galangan kapal, termasuk 800, belum dibakar. Hanya mesin kecil presisi yang dilepas. Mesin-mesin besar masih ada di sana. Tanaman itu juga aman dan tidak rusak. Lebih dari 2.000 galangan kapal yang tersisa, meskipun sebagian besar dibakar, tetapi masih ada lebih dari 300 di antaranya yang belum sepenuhnya terbakar. Di beberapa dari mereka, meskipun api mulai, itu tidak menyebar sepenuhnya. Bagian lainnya dikeluarkan oleh pengrajin yang mengorganisir warga sipil di kota. Setelah penyelidikan lapangan, Akademi Es Sihir menyerahkan manual instruksi. Ada ribuan galangan kapal yang dapat diperbaiki dalam waktu singkat.
Itu sebabnya, Zhu Hengyu memberi perintah, membagi 300.000 siswa Akademi Es Sihir menjadi kelompok yang terdiri dari 1.000 hingga 300 orang. 1.000 galangan kapal secara resmi diambil alih, dan diperbaiki sesegera mungkin untuk melanjutkan produksi. Pada waktu bersamaan, Zhu Hengyu memerintahkan Kamar Dagang Hengyu. Di bawah bimbingan Akademi Sihir Es, kami akan membangun kembali 2.000 galangan kapal yang tersisa. Bagaimanapun, perlu untuk mengembalikan jumlah galangan kapal menjadi 3.000 dalam waktu singkat. Orang hilang, Zhu Hengyu memberi orang. Kekurangan uang, Zhu Hengyu memberi uang. Selama seluruh proses rekonstruksi, Zhu Hengyu memberi wewenang kepada Zheng Xiaoyu untuk secara bebas merekrut semua tenaga kerja lokal, sumber daya material, dan sumber daya keuangan. Pada saat kritis ini, tidak ada yang bisa menolak perintah Zheng Xiaoyu dengan alasan apapun. Meskipun lebih dari 2.000 galangan kapal telah terbakar habis. Namun faktanya, hanya gedung dan mesin yang dibakar. Dermaga laut dalam di luar galangan kapal tidak bisa dihancurkan. Tanah galangan kapal tidak bisa dihancurkan. Di kota tempat galangan kapal berada, serangkaian bengkel untuk galangan kapal tidak dapat dihancurkan. Cukup dengan membangun gedung pabrik baru dan membuat mesin-mesin baru, sulit untuk menghindari industri berat sihir es. Tidak hanya sulit, bahkan, mereka dapat memproduksi peralatan pembuatan kapal yang lebih maju dan mengirimkannya di sini. 18 cabang industri berat es sihir telah berhenti membangun kapal perang. Semua 18 cabang beroperasi penuh dan sepenuhnya menghasilkan semua jenis mesin pembuatan kapal. Setiap kali batch mesin pembuatan kapal diproduksi, itu akan diangkut ke klan Moyang, 3.000 galangan kapal. Pada waktu bersamaan, di bawah komandan Su Ziyun, 300 battle cruiser baru berada di perairan Pulau Sueyang. Bala bantuan dengan armada iblis Beihai meluncurkan pertempuran sengit. Tetapi untuk sekarang, pertempuran di perairan Pulau Domba Darat tidak menarik perhatian klan iblis. Pada saat ini, para komandan dari semua tingkatan armada Beihai iblis tenggelam dalam kegembiraan kemenangan. Saya hanya berpikir tentang cara membuka wilayah dan memperluas tanah, bagaimana menyerang kota dan menyapu tanah. Sedikit perhatian telah diberikan pada unit-unit kecil yang muncul di perairan Pulau Sueyang. Lebih dari 3.000 kapal perang iblis tidak lagi membutuhkan pasokan dari belakang. Setiap hari, mereka dapat menangkap beberapa pulau dari suku Moyang. Semua persediaan di pulau itu adalah rampasan mereka. Di pulau itu, ratusan ribu klan domba iblis adalah jatah mereka. Karena itu, bahkan jika tidak ada pasokan belakang, mereka tidak takut sama sekali. Selama wilayah yang diduduki cukup besar, mereka bisa mendukung perang. Adapun unit kecil di perairan Blood Ship Island, serahkan saja ke markas tentara iblis. Ketika mereka ingin datang, Departemen Tentara Iblis akan segera mengirim pasukan besar untuk menghancurkan unit dan mengembalikan kelancaran rute. Faktanya, Departemen Tentara Iblis tidak terlalu memperhatikan masalah ini. Lagi pula, lusinan laporan pertempuran yang menang dikirim ke garis depan setiap hari. Dicampur dalam sejumlah besar laporan pertempuran yang keras, sedikit gesekan di perairan Pulau Sueyang, tidak ada yang menganggapnya serius. Yang paling penting adalah, dalam kondisi perkembangan saat ini, garis depan sebenarnya tidak membutuhkan bala bantuan sama sekali. 3.000 kapal perang klan iblis sudah cukup untuk menyapu klan iblis. Itu langsung mendorong 3.000 pulau klan Moyang secara langsung. Karena tidak perlu bala bantuan, tidak ada kebutuhan untuk persediaan. Jadi mengapa repot-repot dengan konfrontasi unit kecil di daerah setempat? Karena itu, meskipun rute di perairan Pulau Domba Darat telah benar-benar terputus, iblis tidak peduli apakah itu tentara depan atau departemen militer belakang, mereka tidak peduli. Yang paling penting adalah bahwa Departemen Tentara Iblis telah menyerah di garis depan bala bantuan. Tidak lagi memasok pasokan ke pasukan garis depan. Dengan cara ini, Zhu Hengyu telah meninggalkan waktu yang berharga untuk merencanakan dan memberi nasihat. Jika Departemen Tentara Iblis secara langsung mengirim sejumlah besar angkatan laut untuk mengerumuni. Bahkan jika Zhu Hengyu mampu lagi, saya takut dia tidak akan bisa membalikkan keadaan. Sekelompok puluhan ribu kapal perang klan monster akan segera dapat sepenuhnya menghancurkan klan iblis. Pada saat itu, dengan unit kecil di tangan Zhu Hengyu, dia tidak bisa melakukan apapun. Saya takut Zhu Hengyu hanya bisa mundur ke Kepulauan Sanyang dan bergabung dengan klan iblis untuk bertarung melawan klan iblis. Namun, sebagai hasilnya, seluruh klan domba iblis juga akan jatuh sepenuhnya. Bahkan jika klan domba iblis belum punah, itu pasti akan kehilangan warisannya. Jika Anda ingin mengembalikan kemakmuran hari ini, saya tidak tahu apakah itu akan memakan waktu puluhan juta tahun. Belum lagi, betapa bersemangatnya klan iblis. Di sisi ini, setelah benar-benar duduk di atas tahta Kaisar Iblis dan sepenuhnya mengambil alih pasukan iblis. Dengan perintah Zhu Hengyu, dia membuka rumah harta kerajaan klan domba iblis. Sekarang, segala sesuatu yang dapat diambil oleh Departemen Militer Iblis Domba telah diambil. Orang-orang yang tidak dibawa juga dibawa pergi ketika para penguasa iblis dan iblis itu melarikan diri. Yang tersisa bagi Zhu Hengyu adalah harta karun personel militer yang miskin.
Untungnya, selain rumah harta tentara, ada juga harta karun persiapan tempur di bawah kaisar. Harta karun ini tidak dapat dibuka dalam waktu siaga. Hanya di klan iblis, yang menghadapi titik bertahan hidup, dapat dibuka. Dengan bahan-bahan di harta karun persiapan perang itu menentang invasi asing. Putar pasang dan turun. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.